PDR dari pagi, soalnya dipanggil-panggil beliau baru hadir. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi latar belakang kenapa saya terlambat, tadinya kita merencanakan acara ini dimulai dengan pernyataan dari 6 unsur. Ada GPKR, Pak Dim, ada Front PDR, ada buruh, Pak Jumhur, ada Tripilar, ada 03, dan satu lagi 01, ya lupa, satunya malah terakhir ya. Nah, karena menyiapkan itu saya mohon maaf terlambat, tapi ternyata memang pernyataan itu jadi tidak relevan. Kenapa? Karena penjahat, pengkhianat rakyat dan konstitusi itu ternyata bertambah. Yang tadinya kita harap, siapa itu? MK sudah legitimasi kecurangan yang dipimpin oleh jajurang Raja Pemual. Siapa itu? Joko Widodo. Jadi harapan kita itu sudah tidak perlu lagi kita lanjutkan berharap-harap, ya. Karena itu ke depan ya kita perlu mempersiapkan diri. Tapi sebelum itu saya sedikit komentari apa yang dibacakan oleh salah satu hakim MK. Katanya itu bukan sampah. Untuk semua proses pemilu itu diproses di MK. Kemana DPR katanya, kemana Bawaslu, kemana lembaga-lembaga lain. Nah, tapi dengan keputusan seperti itu bukan saja tong sampah ya MK itu, tapi di dalamnya berisi hakim-hakim sampah. Hakim-hakim sampah. Kenapa? Karena di satu sisi kejahatan dan pengkhianatan Joko Widodo terhadap negara itu sudah lebih dari cukup. Ya, baik yang disampaikan pemohon dari 01 dan 03, tapi juga dari bukti-bukti yang disampaikan para saksi di persidangan. Ya, jadi yang ingin saya katakan adalah kejahatan itu sudah semakin nyata. Begitu nyata dilakukan oleh Joko Widodo bersama dengan paslon dan para pendukung 02. Itulah yang nyata. Lalu di sisi lain yang namanya MK mengendorse bukti-bukti nyata itu, tapi justru mencari-cari dalih supaya paslon yang terlibat kejahatan dan pengkhianatan itu justru di-endorse, dikukuhkan. Itulah yang terjadi. Artinya apa? Artinya memang kita tidak bisa lagi membiarkan penyelenggara negara, terutama eksekutif, lalu yudikatifnya itu MK, lalu legislatifnya itu juga sudah disandra oleh pengkhianat konstitusi tadi, sehingga tidak berani untuk bersikap. Itulah saya kira paket dari kejahatan dan masalah yang kita hadapi sekarang. Fakta di permukaan di depan kita itu seperti itu. Kita tidak lagi bicara tentang prinsip-prinsip moral etika. Kita tidak lagi bicara konstitusi, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Itu semuanya sudah dikangkangi oleh aktor utama pemilu curang, yaitu Joko Widodo.
Kita berharap ke DPR, ternyata mereka juga tidak berkutik karena dikangkangi, disandra oleh Joko Widodo. Begitu juga dengan MK, hari ini terbukti berada di bawah kendali Joko Widodo. Karena itu, yang terakhir saya kira, himbauan saya adalah untuk kita merapatkan barisan, melakukan perlawanan, dan kita berharap himbauan yang kita baca beberapa minggu yang lalu dari para guru besar, dosen-dosen, dan juga mahasiswa, sebagian mahasiswa, ini kita ulang kembali dan kita ajak mereka bersama-sama untuk melakukan advokasi perlawanan people power. Ya, itulah saya kira harapan ke depan yang mestinya lebih kita intensifkan. Saya setuju dengan Pak Rizal tadi, ya, kalau merujuk ke Al-Quran, mohon maaf untuk yang Muslim, itu ada di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 249. Ya, bagaimana Talut itu mengalahkan Jalut, ya, meskipun jumlah pasukannya itu sedikit. Jadi maksudnya meskipun sedikit, ya, asal kita sabar, konsisten, berjuang sesuai prinsip-prinsip yang di dalam prinsip moral, agama, etika, mudah-mudahan Allah akan menurunkan pertolongannya. Ya, banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar, asal tadi kita tanamkan tekad kita dalam rangka memperjuangkan tegaknya keadilan, sambil juga tidak lupa bahwa ini adalah perintah agama. Kemudian kita berdoa secara terus menerus, ya, berjuang optimal, berdoa, lalu kita tawakal atas apa yang nanti menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali, saya tadi lupa di awal menyatakan bahwa kita mengecam MK atas putusan pro oligarki yang sudah diputuskan hari ini. Harap dicatat, MK itu sudah berada bawah kendali rezim oligarki nepotis yang dipimpin oleh Joko Widodo. Karena itu lembaga ini sudah seharusnya dibubarkan. Kita tidak punya harapan kepada lembaga yang hanya menghabiskan uang rakyat, APBN seperti ini. Mereka bekerja bukan untuk rakyat, bekerja untuk oligarki, untuk rezim nepotis, dan juga untuk negara Cina. Maka mereka harus juga segera diakhiri. Saya kira itu saja. Mohon maaf ada hal yang tidak berkenan, terutama untuk Joko Widodo, itu memang saya sengaja, saya tidak perlu minta maaf. Ya, karena Anda adalah pemimpin dari kejahatan yang sedang berlangsung dan mungkin akan berlangsung hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Abbas dari eksponen 66. Setelah itu kita bergeser ke sana, kita ke panggung lagi. Bu Kurnia, kita akan berteriak di sana. Siap? Oke, silakan Pak Toha, Bapak Toha, ada eksponen. Bismillah, alhamdulillah, wassalat ala Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok loyo semua? Semangat. Baik. Saya adalah sisa-sisa angkatan 66. Ya, jadi berapa saya jumpa di sini yang berumur 75, 77. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Adinda Said Didu.
yang umurnya jauh di bawah saya. Begitu juga dengan Adinda Marwan Batubara yang kantornya di sini dulu, seorang pimpinan, dia tinggalkan itu karena tidak beres. Kemudian ada adinda kita yang diaspora ya. Nah, jadi intinya adalah pertama, selama sekian tahun saya dulu salah satu pimpinan Satgas pemenangan Prabowo, mendampingi Josan almarhum. Jadi saya tahu betul mana aktivis gila-gilaan dan mana aktivis yang ikhlas. Jadi untuk itu Republik ini sudah amburadul dan hancur. Cover Undang-Undang Dasarnya 45 isinya 220 pendidikan bangsa Indonesia, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Said Didu tadi telah jadi perampokan struktural dan Rempang sekarang sedang membara. Ya, ingat itu. Jadi perampokan yang terstruktur. Disebut Erick Thohir, abangnya saya kenal itu. Kenal betul. Waktu dia masih datang ke tempat saya. Saya 32 tahun di BUMN. Tidak tinggi jabatan saya, tapi cukup menentukan. 45 tahun saya jadi dosen, ketua sekolah tinggi, wakil rektor, banyak murid saya. Saya katakan kalian ini amburadul semua, tidak tahu mana yang betul dan benar. Yang namanya NKRI yang merupakan mosi integral Pak Natsir, mana itu ya nah, sikap dan tindakan kalian. Negara kita ini sudah digosok-gosok oleh New ya, PKI gaya baru. Saya sependapat dengan Profesor Baudin dari UI, hampir seluruh. Bayangkan aku ada PKI, ada kan MPR-nya tapi tidak dilarang. Itulah yang merangsang. Pemerintahan sekarang Jokowi memberikan kadedah terhadap pelaku kejahatan yang 7 jenderal masih terpendam di lubang buaya. Belum lagi Jawa Tengah, di Jawa Timur sejak. Nah, sekarang seluruh lini-lini sistem tata negara kita itu sudah porak-poranda. Nah, jadi satu, mari kita berkumpul menegakkan kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita dan hukum. Pemerintahan itu adalah harus mengadu kepada kekuasaan, tidak menentukan hukum, tapi hukum bukan pemerintahan. Sekarang sudah terbalik-balik. Betul. Partai tersandera lawan Jokowi karena tersandera Jokowi sendiri, perampok, jual. Barangkali ada asing di sini, calon investor, calon gedung-gedung ini. Nanti kami beritahu, kami setiap akan kami habisi nanti, sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia. Jumlahnya kita karena Undang-Undang 45 untuk melaksanakan tersurat dan tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang tertuang dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila berdasarkan dekret Presiden 5 Juli, yaitu apa? Bahwa bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam menjalankan syariatnya sesuai, begitu yang lain sesuai dengan agamanya. Jadi artinya Pancasila itu harus dijaga, tetapi dengan betul, tidak Pancasila sebagai alat pemukul bagi lawan-lawan yang tidak sesuai. Habisi yang zalim, yang zalim. Insyaallah Pak Ridho atasnya. Ini yang sudah tua, tidak apa-apa lah. Sekali lagi, takbir, takbir, takbir. Mereka tidak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.